Semua orang bisa menjadi kaya dengan mudah dan cepat. Semua orang kaya, mudah, cepat. Ini tentu saja sangat menarik. Apalagi kalau kemudian ada pelatihan bagaimana cara membuat orang atau mencapai kekayaan dengan cepat dan mudah. Anda tertarik? Ikuti video ini. Sahabat Bahtera, judul ini memang kurang satu kalimat, yaitu benarkah? Benarkah semua orang bisa menjadi kaya dengan mudah dan cepat? Jadi judulnya itu ada benarkah di depan. Begini, beberapa teman-teman saya itu mengikuti pelatihan. Pelatihannya adalah pelatihan menjadi kaya raya. Nah, Anda pun tentu nggak asing lagi bahwa pelatihan-pelatihan seperti ini di Indonesia sangat banyak sekali. Bagaimana menjadi kaya, super kaya, menjadi miliarder, menjadi triliuner. Kemudian embel-embel di belakangnya banyak. Dengan mudah dan cepat. Dalam satu hari. Kilat. Menjadi kaya instan gitu misalnya. Nah, ini banyak sekali. Apakah pelatihan-pelatihan itu salah? Tentu tidak. Tidak ada yang salah. Kenapa tidak ada yang salah? Karena banyak masyarakat yang menginginkan. Saya tidak menyebut itu salah. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang menginginkan. Ketika ada pembeli, tentu akan muncul penjual. Jadi ini kalau kita cari rantainya, itu akan berputar-putar. Ada pembeli, ada penjual. Ada penjual, ada yang membeli. Nah, repotnya memang kondisi sebagian besar masyarakat kita, apalagi after COVID, sangat-sangat membutuhkan sesuatu yang instan. Sekali lagi ini tidak salah karena banyak pekerjaan yang hilang, banyak gaji yang dipotong, bahkan banyak pula sampai sekarang yang belum mendapat pekerjaan. Nah, ini tentu mata rantai yang sangat panjang. Namun bagi saya, ketika ada ajakan untuk menjadi kaya dengan mudah dan cepat, apalagi ada kalimat di depan semua orang. Berarti kalau semua orang kan semua masyarakat Indonesia. Nah, tentu kalau memang iya, maka metode itu dibutuhkan oleh pemerintah untuk membuat seluruh masyarakat Indonesia menjadi kaya. Kan gitu kan logikanya. Kalau memang semua orang bisa melakukan itu dengan mudah dan cepat, maka nggak ada hambatan lagi dan itu berguna, bermanfaat, mengentaskan kehidupan masyarakat dan sebagainya, dan tentu itu berguna. Nah, sesuatu yang berguna harus kita dukung untuk kebermanfaatan orang banyak. Tapi tentu saja yang jadi masalah adalah mengapa metode-metode seperti itu tampak tidak efektif atau bahkan hanya menjadi euforia tentang keinginan menjadi kaya yang instan, mudah, cepat. Lah, ini kan bombastis sekali. Kadangkala ini yang ingin saya ajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan literasi kita, untuk meningkatkan kecerdasan kita terhadap bagaimana kita menyikapi hidup. Nah, bayangkan kalau semua bisa menjadi kaya dan cepat, mudah lagi. Begitu keluar dari pelatihan, 1 minggu, 1 bulan dengan mudah, dengan cepat. Omset bisa naik, bisa menjadi kaya. Kira-kira kehidupan chaos enggak? Bila semua keinginan Anda
yang dilatih di dalam sebuah pelatihan bisa terwujud setelah pulang. Semua orang. Kira-kira kehidupan akan chaos enggak? Akan kacau enggak? Dengan tujuan tadi. Bahkan kalau kita melihat bukan tentang kekayaan saja, tapi masyarakat adil dan makmur, itu juga menjadi sebuah utopia. Bukan euforia ya, utopia. Cita-cita ideal yang sangat ideal sekali, sehingga kadang kita menyadari bahwa itu bukan sesuatu yang realistis. Bagi saya, semua orang menjadi kaya dengan mudah dan cepat itu bukan hal yang realistis. Kalau kita bicara tentang kasunyatan, tentang realitas, maka tidak akan pernah ada semua orang menjadi kaya dengan mudah dan cepat. Dan tentu saja para guru-guru spiritual, mereka tidak membicarakan hal itu. Karena yang mereka bicarakan bukan uang. Nah lalu, kalau ada guru-guru yang membicarakan uang, simple, logisnya adalah mereka bukan guru spiritual. Seorang motivator memang dibutuhkan supaya orang itu bergerak. Bahkan kalau kemudian ada ikan-ikan kecil yang lambat, harus dikasih ikan hiu kecil supaya mereka bergerak. Nah, teori motivasinya kan gitu. Bila kita sudah duduk nyaman di satu kursi itu diminta diberikan api kecil supaya kita nggak nyaman duduk dan kita bergerak. Ini kan teori motivasi. Boleh-boleh saja sepanjang apa yang disebut dengan motivasi itu menciptakan hope, menciptakan harapan sehingga seseorang itu bergerak maju. Nah repotnya, ketika orang dibuat untuk bergerak maju, maka kemudian dia terikat dengan tujuan. Dia terikat dengan goal. Goalnya apa? Menjadi kaya dengan mudah dan cepat. Iklan ini banyak sekali dan bagi saya, sekali lagi, mari kita berpikir bijaksana. Kalau semua orang secara realitas, secara kasunyatan, tidak mungkin semuanya menjadi kaya, apalagi dengan mudah dan cepat. Secara realita loh, kasunyatan. Kita melihat segala sesuatu nyatanya seperti apa. Kalau simbah-simbah dulu kan bilang ilmu kasunyatan. Ilmu kasunyatan itu adalah ilmu yang melihat realitas hidup. Bukan tentang idealnya hidup. Nah kalau kita bicara tentang idealnya hidup ya tadi kaya raya, kerja sedikit, uang banyak, jalan-jalan kemanapun juga, bisa makan apapun juga. Ini kan idealnya, utopianya itu. Tetapi secara kasunyatan, secara realita, secara hal yang realis di masyarakat, hal itu tidak akan pernah ada. Semua orang dicetak menjadi kaya dengan cara mudah dan cepat. Kalau ada 100 orang yang ikut sebuah pelatihan cara menjadi kaya dengan mudah dan cepat, mungkin ada 5 orang yang dagangannya, omsetnya naik, untungnya naik. Dan itu pun dia sudah punya latar belakang usaha. Dia sudah punya latar belakang pekerjaan. Dia sudah punya latar belakang pendapatan. Nah bagi yang belum, bagaimana? Apakah kemudian dengan tiba-tiba seperti mukjizat, seperti keajaiban gitu, tiba-tiba ada uang yang datang di depannya, atau kekayaan yang menghampirinya, atau ada orang lain yang tiba-tiba memberikan warisan gitu tanpa syarat? Tentu tidak. Dan kalau memang tidak semua orang, kalau tadi kan katanya semua orang bisa menjadi kaya dengan cara mudah dan cepat. Kalau tidak semua orang bisa menjadi kaya, apalagi dengan mudah dan cepat, lalu apa yang bisa dilakukan oleh semua orang?
Kan ini pertanyaan. Solusinya apa? Bila tidak semua orang bisa menjadi kaya dengan mudah dan cepat, maka kemudian solusinya apa? Solusinya tentu ada yang bisa diraih oleh semua orang dengan mudah dan cepat. Apa itu? Penerimaan hidup. Semua orang tentu bisa menerima kondisinya dengan mudah dan cepat. Karena apa? Karena ini hanya masalah mau atau tidak menerima itu. Menerima kondisi bahwa dirinya kaya, menerima kondisi dirinya miskin, menerima kondisi dirinya gagal. Penerimaan dulu. Penerimaan dulu. Setelah menerima, maka kemudian kita akan berlapang dada. Ketika kita berlapang dada, maka kita bisa melihat realita. Kita bisa melihat kasunyatan. Apakah aku punya kemampuan? Apakah aku punya keahlian? Apakah aku punya sesuatu untuk meningkatkan diriku? Jangan sampai kemudian aku ingin kaya dengan mudah dan cepat, dan aku nggak tahu kemampuanku apa. Aku nggak tahu pekerjaanku apa. Aku nggak tahu apa yang bisa aku lakukan. Sahabat Bahtera, bagaimana kalau kita kembali kepada ajakan-ajakan spiritual? Apa ajakan itu? Ajakan itu adalah menjadi manusia rata-rata atau menjadi masyarakat madani. Apa itu? Yaitu masyarakat yang kaya tidak, miskin tidak. Di tengah-tengah. Jadi ketika kita berada di tengah-tengah dalam kondisi apapun, maka kita tidak akan terpengaruh dengan dualitas. Kalau ada kaya, ada miskin. Ada orang yang punya duit, ada orang yang nggak punya duit. Tetapi ketika kita berada di tengah-tengah, berada di manusia rata-rata, berada di manusia madani, kaya enggak, miskin enggak. Kadangkala punya duit, kadangkala enggak. Dan bergulir. Kadangkala ada di atas, kadangkala ada di bawah. Nah, ketika kita menyadari itu dan menjadi penuh penerimaan, maka tidak ada yang kaya sekali, enggak ada yang miskin sekali. Karena semuanya berada di dalam rata-rata. Tapi sekali lagi, karena sifat greedy kita, sifat serakah kita yang mudah untuk ditarik, maka iklan-iklan tentang menjadi kaya dengan mudah dan cepat pasti akan banyak pesertanya. Iklan-iklan pelatihan untuk memperkaya diri akan banyak pesertanya daripada pelatihan-pelatihan untuk menerima kehidupan apa adanya. Bahkan kemudian pelatihan-pelatihan untuk menjadi orang yang hidup dengan penerimaan dan kondisinya, itu nggak akan banyak diminati orang. Perayaan-perayaan kehidupan. Perayaan kehidupan ini kan dia bisa merayakan. Kalau nggak punya duit dirayakan, punya duit dirayakan. Kalau pas berada di atas dirayakan, berada di bawah dirayakan. Pada saat dia kaya dirayakan, pada saat miskin dirayakan. Dan tentu itu tidak menarik sifat greedy, otak reptil kita. Nah, bagaimana kalau kemudian kita tidak ikut mensukseskan tentang kehidupan yang bijaksana? Yaitu tidak melatih orang lain, tidak men-trigger orang lain untuk menjadi serakah. Ada orang yang perusahaannya sudah besar, untungnya besar, omsetnya besar, tetapi karena greedy tadi tetap mau mengikuti pelatihan agar bisa menjadi kaya dengan cepat dan mudah. Ini adalah keserakahan, greedy. Bagaimana kalau kita memulai sesuatu secara realistis?
dengan bijaksana dalam hidup kita, melihat kasunyatan apa adanya, sehingga kita tidak tergerak untuk menjadi lebih. Kita akan berada di tengah-tengah, seperti cita-cita Nabi Muhammad untuk mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Karena mereka akan saling memberikan subsidi. Yang lebih akan memberi kepada yang kurang menerima, dia berusaha, ketika dia lebih akan membantu yang kurang lagi. Dan ini indah. Ketika kita sudah mengetahui tentang keinginan dan kebutuhan kita. Memang ini yang sulit. Tapi ini menjadi tantangan kita. Menjadi tantangan Anda bila Anda peduli dengan peradaban masyarakat yang bijaksana. Kita sulit untuk menentukan aku cukup. Sulit. Karena yang akan dilakukan adalah aku cari lagi. Sulitnya kita untuk mengatakan aku cukup. Ini adalah butuhku. Ini keinginanku. Sahabat Bahtera, video ini mengajak untuk merenung bahwa benarkah semua orang bisa kaya dengan mudah dan cepat? Dan bagaimana bila semua orang ingin kaya dengan mudah dan cepat, lalu mengikuti pelatihan-pelatihan yang mengiklankan metode untuk membuat kaya dengan mudah dan cepat? Apa yang terjadi? Mungkin salah satu dari Anda pernah mengalami itu. Mengeluarkan uang banyak dengan tujuan untuk menjadi kaya dengan mudah dan cepat. Tapi sampai sekarang Anda nggak kaya-kaya. Hanya karena Anda tertarik, sifat greedy Anda digosok-gosok, sifat serakah Anda digosok-gosok. Sahabat Bahtera, memang susah untuk mengatakan aku cukup. Ki Ageng Suryo Mentaram berkali-kali saya kutip mengatakan saiki neng kene kaya ngene aku gelem. Sekarang di sini seperti ini aku mau. Karena kebanyakan dari kita akan mengatakan saiki neng kene kaya ngene aku ora gelem. Karena kita menolak kondisi kita. Padahal pujangga-pujangga besar kita, leluhur kita, guru-guru spiritual kita tidak mengajarkan kita untuk menjadi greedy, tidak mengajarkan kita untuk menjadi serakah. Dalam hal yang paling kecil, dengan tindakan-tindakan sederhana, hal-hal yang mudah kita lakukan, mari kita berlatih. Berlatih untuk saiki neng kene kaya ngene aku gelem. Berlatih untuk melihat kondisi kita. Sekarang di sini seperti ini aku mau. Penerimaan utuh atas hidup kita. Kemudian kita mengajak orang-orang sekeliling kita untuk tidak menjadi greedy, untuk tidak menjadi serakah. Kita punya kebutuhan dan kita punya keinginan. Dan orang yang bijaksana, orang yang sakti mandraguna adalah ketika dia bisa mengatakan, aku cukup. Aku cukup. Aku cukup. Sahabat Bahtera, marilah kita ciptakan masyarakat madani. Masyarakat yang tidak serakah. Masyarakat yang menyadari bahwa kekayaan yang lebih dan kemiskinan yang lebih adalah dua hal yang sama-sama kondisinya. Orang yang kaya lebih akan serakah,
orang yang miskin lebih akan bertindak serakah juga. Dalam posisi kita di tengah-tengah, maka kita tidak mudah untuk tertrigger otak reptil kita, sifat-sifat serakah kita untuk menjadi lebih. Yang terakhir, sekali lagi, Ki Ageng Surya Mentaram sangat bijaksana mengatakan, saiki neng kene kaya ngene aku gelem. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Jonggring Saloko.